Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nantalwa Saputra, NIM 114210083 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021, asal Semarang, Jawa Tengah. Saya dari Blok 7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan layout pada aplikasi ArcGIS. Namun sebelum itu, yang pertama kita lakukan adalah mendownload save file untuk pembuatan peta penggunaan lahan. Cara untuk mendownload save file yaitu yang pertama adalah kita membuka website Indonesia Geospasial, lalu kita ke list save file dan kita memilih save file daerah Jawa Barat wilayah. Setelah itu kita memilih yang Kabupaten Bogor. Jadi save file yang akan saya gunakan yaitu save file Kabupaten Bogor. Kita download saja. Baik, setelah kita mendownload save filenya, maka akan kita ekstrak saja dari zip yang hasil downloadan tadi, dan langkah selanjutnya adalah kita membuka aplikasi yaitu ArcMap. Setelah membuka aplikasi ArcGIS, kita langsung ke blank map saja, kita klik OK. Lalu kita mengatur koordinat sistem dari ArcGIS ini. Kita menggunakan yang 48S. Kita oke saja. Setelah itu kita akan memasukkan data SHP yang telah kita buat sebelumnya dengan cara mengklik kanan pada layers, terus add data, lalu kita buka yang telah kita download tadi, Google. Lalu untuk SHP yang kita masukkan adalah administrasi desa, agri kebun, agri ladang, agri sawah, terus jalan, kontur, agri alang, dan pemukiman. Lalu kita add saja. Baik, maka untuk peta dari Kabupaten Bogor ini telah muncul. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah kita fokus ke kontur terlebih dahulu. Pada kontur ini kita klik kanan, lalu kita open atribut tabel. Setelah itu pada label IK ini kita hapus terlebih dahulu, karena kita akan menyesuaikan IK yang baru. Kita ke tabel option, lalu add field, dengan kita membuat IK, lalu kita oke. Pada tabel IK ini kita klik kanan, terus field kalkulator, yes. Kita akan membuat fieldnya itu file KNT, MUD, 50, sama dengan 0. Lalu kita oke. Baik, maka di sini telah terlihat bahwa yang kontur yang memiliki kelipatan 50 akan berubah menjadi -1. Lalu setelah itu kita akan melakukan simbologi dan labeling pada kontur ini. Dengan cara itu kita klik kanan pada kontur, lalu kita ke properties. Setelah itu kita ke simbologi, ke kategoris. Pada field value field-nya kita pilih yang IK, lalu add all value. Di sini sudah terlihat -1 dan 0. Untuk -1-nya kita ubah warnanya menjadi electron gold. Dan ketebalannya kita ubah menjadi 2, karena untuk yang -1-nya akan menjadi indeks kontur yang akan digunakan. Lalu yang 0 kita juga mengganti warna dan ketebalannya. Untuk yang 0 ini kita akan biarkan menjadi 1. Lalu kita setelah itu kita ke labels. Setelah fitur ini saya ditantang, lalu define classes, terus kita ke SQL query. Terus kita tulis di sini sama dengan IK sama dengan -1. Lalu kita oke. Untuk label field-nya kita ganti menjadi file KNT, kita ke expression, file KNT plus M. Lalu kita oke. Lalu setelah itu kita apply, kita oke. Maka telah terlihat kontur-kontur yang berindeks kontur dan yang memiliki kontur biasa. Lalu langkah selanjutnya kita fokus ke jalan. Untuk jalan ini kita akan mengubah warnanya. Ke kanan, ke atribut tabel, kita ke properties. Lalu setelah itu kita ke simbologi, kategoris. Nah, untuk yang sini kita akan mengganti namanya menjadi 6 biji. Menjadi 5. Lalu kita add value. Dan di sini telah terlihat jalan-jalannya yaitu jalan arteri, kolektor, jalan lain, jalan lokal, jalan setapak, dan jalan tol 2 jalur. Setelah itu kita akan mengganti simbologinya sesuai yang ada di SNI. Baik, setelah kita mengubah jalannya sesuai yang ada pada SNI, kita apply dan kita oke. Dan telah terlihat untuk jalan-jalan yang ada pada Kabupaten Bogor ini sesuai dengan SNI. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan fokus ke sungai. Untuk sungai ini kita hanya mengganti warnanya menjadi lapis lazuli. Lalu kita oke. Baik, maka untuk lain sudah selesai, selanjutnya kita fokus ke administrasi. Untuk batas administrasi ini, kita akan memilih desa yang akan kita gunakan. Dengan cara kita mengklik kanan pada administrasi desa ini, lalu kita open atribut tabel, lalu setelah itu kita akan memilih salah satu desa yang ada di sini yang akan kita gunakan sebagai daerah penelitian kita. Contoh di sini yang akan saya gunakan yaitu Rancamaya. Kita klik kanan, lalu kita zoom to selected. Setelah kita sudah zoom to selected, yang akan kita lakukan adalah mengekspor data ini dengan cara kita mengklik kanan pada administrasi desa, lalu kita ke data, lalu ke ekspor data. Setelah itu pada output filter ini kita masukkan ke dalam file yang telah kita gunakan atau yang kita inginkan, lalu kita tambahkan, lalu kita add new folder dan kita beri nama daerah penelitian. Lalu kita klik pada sini, lalu kita ganti menjadi desa Rancamaya. Lalu kita save, lalu kita oke. Baik, maka untuk poligon dari desa tersebut telah muncul. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengklik atau memasukkan penggunaan lahan berupa agri kebun, agri ladang, agri sawah, agri alang, dan pemukiman ke dalam desa Rancamaya ini. Dengan cara yaitu kita klik pada yang pertama yang akan kita lakukan adalah agri kebun, lalu kita klik, setelah itu kita ke geoprocessing, setelah itu kita klik, lalu untuk input fiturnya kita masukkan agri kebunnya,
Untuk klik feature-nya adalah Desa Rancamaya tadi. Lalu untuk output feature-nya kita sesuaikan ke folder yang kita inginkan tadi, yaitu pada daerah penelitian, dan kita memberi nama yaitu kebun klik. Lalu kita save, setelah itu kita oke, dan kita tunggu hingga proses klik selesai. Baik, maka proses klik telah selesai dan telah muncul kebun yang berada pada, Desa Rancamaya. Untuk selanjutnya akan kita lakukan hal yang sama dengan ladang sawah dan juga ladang sawah, agri alam dan juga pemukiman. Baik, untuk poligon-poligon dari penggunaan lahan pada Desa Rancamaya telah terlihat. Langkah selanjutnya kita akan melakukan simbologi pada penggunaan lahan ini. Dengan cara itu kita mengklik pada pemukiman klik, lalu kita mencari atribut sosial budaya, kita oke. Lalu untuk alang, yaitu semak belukar, kita oke, dan kita akan lakukan pada sawah, ladang, dan kebun. Baik, untuk penggunaan lahan pada Desa Rancamaya telah selesai, langkah selanjutnya kita akan melakukan simbologi pada, batas Desa Rancamaya dan batas desa dari administrasi desa. Dengan cara yaitu, kita akan ke Desa Rancamaya ini, dari sini, lalu kita akan cari yaitu batas desa. Terus kita ke edit simbol, lalu kita ke outline, dan kita akan cari itu batas desa. Kita pastikan kita akan merubah warnanya menjadi, putih, pada kuning ini kita akan ganti menjadi warna putih. Kita oke, kita oke. Baik, maka telah terlihat bahwa Desa Rancamaya telah memiliki warna atau memiliki batas batas desa. Lalu untuk administrasinya juga begitu, administrasi desanya kita akan ke edit simbol, lalu kita akan ke outline dan memilih yaitu batas desa. Kita oke, terus kita ke, dan telah terlihat bahwa semua desa yang ada pada Kabupaten Bogor ini telah memiliki batas desanya. Lalu untuk, langkah selanjutnya kita akan merubah desa-desa ini menjadi warna putih. Kita akan ke sini, lalu pilkadanya kita ganti menjadi putih. Kita oke, untuk administrasi desanya juga begitu, kita ganti warna putih, lalu kita oke. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan labeling pada, desa-desa ini. Dengan cara kita akan menggunakan tempat Desa Rancamaya ini, lalu ke properties, lalu ke labels, lalu kita menggantinya menjadi 6 biji, lalu kita menggantinya menjadi Times New Roman. Ukurannya kita akan buat 12, lalu kita oke. Kita akan mencek di sini dulu. Kita akan melakukan hal sama untuk administrasi desanya. Baik, untuk labeling dari nama desa telah selesai. Baik, seperti ini untuk labeling dari desa-desa yang berada pada Kabupaten Bogor. Lalu untuk sungai, jalan, dan konturnya kita aktifkan saja. Baik, maka akan terlihat seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan yaitu layout, kita akan melakukan insert. Kita akan membuat insert maksudnya, kita ke insert terus data frame, lalu kita akan activate dan kita akan menyesuaikan koordinat sistemnya menggunakan 48S, lalu kita setelah itu kita akan memasukkan data dari, provinsi atau Indonesia provinsi ini kita add. Baik, maka telah terlihat di sini adalah peta Indonesia. Langkah selanjutnya kita akan, eee, mengcopy si batas desa kita dan batas administrasi desa kita. Kita akan klik kanan pada layers Desa Rancamaya, lalu kita copy, setelah itu kita klik kanan pada insert, lalu kita paste layers. Begitu juga untuk administrasi desanya, kita akan copy, lalu akan paste di insert. Baik, maka untuk daerah penelitian kita telah terlihat pada Indonesia provinsi. Untuk lebih, membuat daerah kita menjadi semakin jelas, kita akan mengubah warnanya menjadi warna kuning. Lalu untuk administrasi desa dan Indonesia provinsinya kita ubah warna sesuai, yaitu ke yang hijau muda atau for Z sini. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan, mengganti warna pada laut, yaitu kita ke klik kanan pada sini, lalu kita ke data frame properties, lalu kita ke data frame ini, kita ke frame, lalu untuk color-nya kita ubah menjadi ultra blue. Kita oke. Baik, maka untuk laut atau warna laut dari insert telah selesai, maka untuk insert sendiri sudah selesai juga, dan langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam melakukan layouting. Kita akan mengklik yang ini layout view, lalu kita akan merubah, orientasinya menjadi atau menjadi A3 dan juga menjadi landscape. Dengan cara itu kita menekan pada halaman kosong, lalu paste and print setup. Untuk size-nya kita ubah menjadi A3 dengan orientation dari landscape. Baik, untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat garis bantu, yaitu sebesar, untuk yang sebelah kanan kita buat 2, untuk yang atas kita buat 1, yang bawah kita buat 2, dan yang kiri kita buat 2. Baik, untuk petanya sendiri kita letakkan di bagian yang dalam.
kita akan setelah kita membuat batas-batas garis bantu, kita akan membuat satu lagi garis bantu di dalam, garis batas tadi, yaitu sebanyak 1 senti 1 senti. Nah, gunanya garis bantu yang ada di dalam ini adalah untuk menempatkan peta yang telah kita buat tadi. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan batas-batas ini ke dalam si petanya itu tadi. Nah, dengan cara yaitu kita ke rectangle, terus setelah itu kita drag saja, lalu kita buat saja ini, tepat di, luar-luar dari, muka peta kita. Lalu apabila begini kita klik kanan, lalu kita ke properties, untuk fill color-nya kita no color, dan outline color-nya kita ubah menjadi hitam, lalu kita oke. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat grid pada peta. Dengan cara kita klik kanan pada peta yang ada di dalam ini, pastikan yang diklik adalah petanya bukan, batas yang tadi kita buat, lalu kita klik kanan, lalu setelah itu kita ke properties, lalu kita ke grid, kita ke new grid, insert grid, next, terus pada appearance ini kita memilih yang click marks and labels, terus kita akan mengubah warnanya menjadi merah, kita oke, terus kita next, dan finish. Setelah itu kita ke properties, dan kita akan menyesuaikan, interval dari si grid tersebut. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuat, peta kita atau grid pada peta kita tidak terlalu rapat dan tidak terlalu panjang. Terus setelah itu kita ke labels, lalu kita mengubahnya menjadi time zooman dengan ukuran yaitu 8. Lalu kita oke, dan kita apply, oke. Baik, maka akan muncul seperti ini untuk grid-gridnya. Baik, untuk sungai sendiri sudah selesai, untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan, penggunaan lahan, seperti pemukiman, alang, sawah, ladang, dan juga kebun. Yang pertama kita akan masukkan yaitu alang. Baik, untuk penggunaan lahan seperti kebun, ladang, pemukiman, sawah, dan semak juga sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya adalah kita memilih atau membuat batasan untuk membuat sumber. Setelah itu kita ke teks, kita tulis sumber, kita mengganti fontnya menjadi Times New Roman dengan ukuran 12, terus kita bold, kita oke. Apply. Untuk sumber dari peta muka peta atau peta yang saya gunakan sendiri yaitu peta LBI lembar Bogor tanggal 25.000 tahun 1998 sampai 2001. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sistem koordinat peta dengan font Times New Roman ukurannya 12 lalu di-bold, kita apply, kita oke. Untuk sistem koordinat peta sendiri, untuk proyeksi adalah transform Mercator, untuk sistem gridnya yaitu United Transform Mercator atau UTM, lalu untuk datanya yaitu WGS 1984 zone 48S. Terus selanjutnya kita akan membuat insert pada peta dengan font Times New Roman ukuran 12, kita bold, kita oke. Apply, oke. Baik, untuk insert yang kita gunakan adalah menggunakan insert dari Indonesia Provinsi, lalu kita akan membuat grid pada insert ini, kita ke kanan, kita ke properties, lalu kita ke grids, new grids, terus measure grids, next, terus kita ganti menjadi tick and mark, ininya kita ganti warna merah, oke, lalu next, terus next, finish. Lalu kita ke properties, untuk fontnya kita akan ganti Times New Roman, untuk ukurannya 8, terus kita ke access, setelah itu kita ke interval, dan kita akan menyesuaikan intervalnya, contoh 10, yang ini 5, lalu kita apply, kita oke, apply, oke. Baik, untuk gridnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memberikan kotakan pada si insert ini, kita ke rectangle, setelah itu kita akan membuat kotak, ke kanan, kita properties, untuk filternya kita kunci color, apply, oke. Lalu setelah itu kita akan membuat call out atau membuat titik sebagai, penentu atau sebagai penanda daerah tersebut merupakan daerah penelitian kita. Kita ke teks, kita ubah menjadi call out, lalu kita klik pada daerah penelitian kita, lalu kita tulis yaitu daerah penelitian. Lalu kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, ukurannya 12, kita oke, apply, ukurannya menjadi 10 saja, oke, apply. Baik, kurang lebih, lalu untuk langkah selanjutnya untuk yang koordinat-koordinat ini akan kita kasih MT dan MQ secara keseluruhan, sama seperti yang berada pada muka peta. Baik, maka telah terlihat bahwa semua grid telah diberikan MQ dan MT, dan untuk layouting dari peta sudah jadi. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengekspor peta ini menjadi PDF yaitu ke file, lalu setelah itu ke export map. Pada export map ini kita kasih nama yaitu layout, fix, layout, arcis, fix, acara 5. Ya, apa, pastikan format save as type-nya PDF lalu kita save. Sekian untuk video tutorial mengenai layouting pada ArcGIS, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita akan menghilangkan, number yang ada pada belakang dari grid ini, kita ke kanan, kita ke properties, lalu di grid sini kita ke properties lagi, lalu additional properties.
enam berformat, setelah itu yang ini kita ganti menjadi 0. Lalu kita oke, 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 apply, oke. Setelah itu kita akan membuat tulisan MT dan MU untuk koordinat X dan koordinat Y-nya, yaitu dengan cara kita ke drawing, terus kita ke teks, lalu kita buat saja teksnya. Setelah itu kita tulis saja teksnya, yaitu kita akan membuat koordinat X terlebih dahulu, yaitu MT. Kita ubah dulu fontnya menjadi Times New Roman, ukurannya tetap 10, kita oke, kita oke. Lalu kita akan tempatkan di seluruh koordinat Y ini, di seluruh koordinat X ini. Baik, telah terlihat untuk koordinat X-nya telah dibuat MT seperti ini. Untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat MU untuk koordinat Y-nya, caranya seperti tadi. Kita menuliskan, kita membuat teks, lalu pada teks ini kita menuliskan yaitu MU, lalu kita ketik simbol untuk mengganti ukuran dan juga fontnya. Baik, dikarenakan di sini untuk fontnya sendiri itu masih tegak, sedangkan untuk koordinatnya adalah secara vertikal, maka kita akan memutar koordinat ini yaitu ke rotate. Kita klik sini, kita putar. Baik, setelah itu kita bisa menempatkan si MU ini pada masing-masing bagian dari si Y-nya atau koordinat Y. Untuk selanjutnya adalah kita membuat keterangan atau ya kita akan membuat keterangan kata seperti nama instansi, sumber, legenda, dan segala macam. Dengan cara yaitu kita memilih rectangle ini, lalu kita pastikan ke daerah yang paling luar. Terus lalu kita klik kanan, properties, fill color-nya kita buat menjadi no color dan outline color-nya kita ganti menjadi hitam. Lalu kita apply, kita oke. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan atau menambahkan logo UPN selaku logo instansi yaitu dengan cara insert. Lalu kita ke picture dan kita akan memilih yang ini logo UPN, lalu kita oke. Lalu untuk logo UPN-nya bisa kita sesuaikan. Untuk selanjutnya kita akan masukkan nama instansi, kita ke teks, lalu kita akan membuatnya. Lalu kita bisa kembali ke sini dan kita akan menuliskannya yaitu jurusan. Lalu untuk spasi ininya kita buat apa, tata tengah, lalu kita ganti simbol untuk merubah font dan juga ukurannya. Untuk fontnya Times New Roman ukurannya 12, lalu kita oke, kita apply, kita oke. Kita akan sesuaikan saja. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat batas atau membuat garis pemisah antara instansi dan yang selanjutnya. Yaitu dengan cara yang di rectangle ini kita klik yang di bagian panah ke bawah, lalu kita pilih yang lain. Setelah itu kita buat saja lainnya. Baik, untuk lain telah terbuat. Untuk selanjutnya kita akan membuat nama dari peta ini. Untuk peta ini merupakan peta penggunaan lahan. Jadi kita membuat nama yaitu peta penggunaan lahan. Lalu kita buat ini di tengah, kita change simbol untuk mengubah ukuran dan juga font dari tulisan ini. Kita taruh tengah, terus kita oke. Setelah itu kita akan membuat administrasi desa atau membuat penamaan dari desa yang kita gunakan pada atau wilayah yang kita gunakan pada peta ini. Caranya sama, kita ke teks, lalu kita menuliskan desanya yaitu Desa Rancamaya. Baik, untuk wilayah yang kita gunakan adalah Desa Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya kita akan membuat garis pembatas seperti tadi, kita ke line, lalu kita buat saja hingga lurus. Baik, untuk batas sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan membuat alamat angin, yaitu kita ke insert, lalu kita ke north arrow, dan kita memilih yang S3 Note 3, lalu kita klik OK, dan kita sesuaikan saja untuk tempat dan tulisannya. Setelah itu di sini masih terlihat bahwa tulisannya masih N, dan untuk peta yang atau layout yang kita gunakan yaitu kita menggunakan U. Berarti kita akan membuat teks yaitu U, kita ke teks, lalu kita akan menulisnya yaitu U. Setelah itu kita ketik simbol, kita akan mendapatkan Times New Roman, ukurannya 10. Setelah itu kita ke edit simbol, max, lalu apply, oke. Dan kita sesuaikan hingga menuju ke ini, hingga menutupi si N-nya. Maka untuk alamat angin telah selesai. Untuk selanjutnya kita akan membuat skala angka dan skala batang sebagai penunjuk skala yang kita gunakan atau skala yang ditampilkan pada muka peta. Yaitu dengan cara kita ke insert, lalu kita ke scale text dan pilih yang absolute scale, lalu kita oke. Di sini telah terlihat karena untuk skala yang ditampakkan yaitu 1/15.000. Lalu kita akan menambahkan tulisan skala dikarenakan kita apabila orang melihat peta ini tidak tahu bahwa 1/15.000 itu apa, kita ke teks, lalu kita menuliskan yaitu skala. Kita ketik simbol, ini kita ketik Times New Roman, ukurannya 12, kita bold, kita oke. Terus kita apply, kita oke. Baik, untuk selanjutnya adalah kita membuat skala batang dengan cara itu kita ke insert, lalu ke scale bar, dan kita memilih yang alternating scale bar 2, lalu kita oke. Lalu kita klik 2 kali pada scale bar ini, pada scale and units, ini kita ganti menjadi adjust division and division value, division unitnya kita ganti menjadi kilometer, labels-nya kita ganti menjadi km, lalu kita ke number and marks, lalu kita ke format dan kita akan ganti menjadi Times New Roman, ukurannya kita buat 12. Setelah itu kita ke scale and unit, nah pada ini kita ganti menjadi 0,15 sesuai dengan skala,
lalu kita apply dan kita oke. Di sini telah terlihat untuk skala batang yang kita gunakan. Baik, setelah itu maka bisa bisa disimpulkan bahwa untuk skala ini telah selesai, kita bisa membuat pembatas lagi dengan cara meng-copy paste saja garis yang berada di atasnya. Setelah itu kita akan, membuat teks lagi atau add text. Kita akan tulis di sini yaitu disusun disusun oleh, kita ketik simbol, kita ganti menjadi Times New Roman ukurannya 12, di bold, lalu kita oke, apply, kita oke. Baik, maka untuk setelah penulisan, disusun oleh, kita akan menuliskan nama, NIM, dan clue kita, yang berada di bawahnya. Lalu kita membuat pembatas lagi dengan cara meng-copy paste saja, lalu bisa kita atur untuk panjangnya. Untuk selanjutnya kita akan membuat keterangan yang memuat informasi dari muka peta yang telah kita buat, dengan cara itu kita ke teks, lalu kita tulis saja yaitu keterangan. Kita ketik simbol, kita pilih Times New Roman ukurannya 12, kita bold, oke, kita tengah, apply, oke. Setelah itu kita akan membuat legendanya dengan cara kita ke insert, lalu kita ke legend, kita ke pada legenda ini kita dapat memilih atau menyesuaikan dengan yang ada pada muka peta. Di sini saya memilih yaitu sungai, jalan, kontur, pemukiman, penggunaan lahannya, terus desa dan administrasi desanya. Lalu kita next. Untuk di sini fontnya kita ganti dari Times New Roman, untuk legendanya kita hapus saja karena sudah ada tulisan keterangan. Lalu kita ganti menjadi 12, ke tengah, lalu kita next, 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 finish. Untuk langkah selanjutnya kita akan memisah-misahkan atau meng-ungroup dari si legenda ini, kita ke kanan, lalu kita, convert to graphics, lalu kita ke kanan, kita ungroup, kita ke kanan lagi dan kita ungroup kembali. Nah, lalu setelah ini kita akan sesuaikan, untuk legendanya sesuai dengan ketentuan yaitu titik, garis, dan juga, poligon atau, area. Yang pertama di sini kita akan membuat tentang atau membuat garis yaitu batas administrasi desa dan batas administrasi provinsi. Di sini kita klik kanan, lalu kita ungroup lagi. Lalu untuk ini kita ke change symbol, setelah itu kita bisa menuliskan yaitu provinsi, ke batas provinsi, kita oke, kita apply, kita oke. Dan kita akan melakukan hal yang sama untuk, bagian-bagian lainnya atau untuk keterangan-keterangan lainnya. Mohon maaf, untuk garis yang pertama yaitu batas desa, kita melakukan hal yang sama yaitu mengubah simbolnya. Di sini untuk simbol batas desa sendiri adalah latar belakang kuning, kita ganti simbol. Lalu untuk yang kuning ini kita ubah menjadi putih, lalu kita oke, kita oke. Lalu setelah itu kita akan membuat keterangan dari batas atau dari garis ini ke teks. Lalu di sini kita akan membuat keterangan yaitu batas desa. Kita akan mengubah fontnya menjadi Times Roman ukurannya 12, kita oke. Terus selanjutnya kita bisa meng-copy paste untuk membuat batas provinsinya, untuk membuat batas kecamatan. Kita kerjain simbol dan kita ke kecamatan. Untuk kecamatan ini juga sama, kita pastikan untuk warna latar belakang atau background-nya itu menjadi putih. Kita oke, oke, apply, oke. Lalu juga untuk penamaannya kita tulis yaitu batas provinsi, batas kecamatan memang. Kita apply, kita oke. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat jalan. Untuk jalannya, sama seperti tadi mungkin bisa kita copy paste saja. Untuk jalannya sendiri kita sesuaikan dengan yang ada di muka peta, yaitu ada arteri, kolektor, line, lokal, setapak, dan jalan tol. Baik untuk keterangan atau legenda dari jalan sudah selesai. Untuk selanjutnya saya akan membuat keterangan untuk apa namanya, untuk kontur, yaitu kita ke drawing, yang lain ini kita ubah menjadi freehand. Lalu kita akan menggambar saja kontur di sini. Baik, untuk kontur sudah dibuat, untuk selanjutnya kita akan ubah warna kontur ini menjadi electron gold. Dan yang kecil ini juga menjadi electron gold. Baik, untuk kontur sendiri sudah jadi, langkah selanjutnya kita akan memberikan elevasi dari kontur itu, kita ke teks, lalu kita menuliskan yaitu 60 meter. Setelah itu kita akan bikin simbol, ke menjadi Times Roman, ukurannya 8, terus kita edit simbol, max, kita halo, oke, oke, apply, dan oke. Lalu selanjutnya kita akan memberi nama yaitu kontur, apply, oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat sungai. Untuk membuat sungai sendiri kita yang pilihan ini kita ganti menjadi curve, lalu kita akan membuat sungai. Untuk sungai sudah selesai, maka untuk selanjutnya adalah, kita akan mengganti warnanya terlebih dahulu.